warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Fakisa di channel Fakisa Elektronik yang akan membahas tentang tips dan trik elektronik yang akan membantu kalian dan menambah edukasi. Selanjutnya, sejarah layar AMOLED di smartphone akhirnya mengalahkan LCD. Yang pertama adalah perintis dari Samsung yang menggunakan layar OLED adalah Samsung X120, Samsung i7 110, dan Samsung Wave. Berdasarkan data terbaru yang dirilis dari perusahaan riset pasar IHS Markit, lebih dari 50% smartphone yang terjual di seluruh dunia pada tahun 2023 akan menggunakan teknologi layar active matrix organic light emitting diode atau AMOLED, naik dari sekitar 30% pada 2019 lalu. Penetrasi AMOLED di pasar mengalami percepatan tahun ini karena vendor smartphone mencari fitur baru yang menarik untuk konsumen, karena keunggulannya dalam fleksibilitas, kualitas gambar, dan konsumsi daya. Layar AMOLED ini dengan cepat menguasai pasar dan juga mengalahkan smartphone dengan layar yang masih LCD, yaitu berjenis TFT atau Thin Film Transistor, dan juga IPS. Oke, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari layar AMOLED ini. Yang pertama yang telah disebutkan oleh saya tadi adalah mengkonsumsi lebih sedikit daya. Kelebihan ini adalah ketika layar AMOLED digunakan pada smartphone, konsumsi daya akan lebih rendah atau efisiensi energi yang lebih baik jika dibandingkan dengan teknologi layar lainnya seperti LED dan juga LCD yang merupakan salah satu kelebihan layar AMOLED. Perhatikan bahwa setiap dioda dalam panel AMOLED memancarkan cahaya tanpa menghasilkan terlalu banyak panas. Jadi, tidak seperti LED dan juga LCD yang kehilangan energi karena perpindahan panas lebih rendah dalam teknologi tampilan ini. Selain itu, karena setiap dioda atau piksel menghasilkan cahaya itu sendiri, panel AMOLED tidak memerlukan lampu latar agar warna dan gambar terlihat seperti layar LCD yang digunakan gitu. Ingatlah bahwa pencahayaan latar membutuhkan daya tambahan dari sumber energi. Konsumsi daya juga relatif tidak merata dalam teknologi tampilan ini. Sebagian besar berfokus pada piksel aktif yang diwakili oleh warna yang terlihat. Warna yang lebih gelap mengkonsumsi lebih sedikit daya. Di sisi lain, 3. Rasio kontras lebih tinggi. Kelebihan layar AMOLED yang ketiga adalah rasio kontras yang tinggi. Rasio kontras tinggi atau perbedaan antara putih paling terang dan hitam paling gelap adalah keunggulan lain dari layar AMOLED ini. Keunggulan ini sangat terbukti jika dibandingkan dengan teknologi layar LCD lainnya seperti in-place switching atau teknologi IPS dan twisted nematic atau TN. 4. Kualitas tampilan keseluruhan. Kelebihan layar ini yaitu kualitas tampilan lebih baik dengan di warna 4. Kualitas tampilan keseluruhan. Kelebihan layar AMOLED yang keempat yaitu kualitas tampilan lebih baik. Dengan warna hitam pekat yang dipadukan dengan kontras tinggi, gambar yang ditampilkan pada panel AMOLED lebih cerah dan lebih hidup daripada gambar yang ditampilkan pada IPS dan TN sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas kekurangan dari layar AMOLED ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi, yaitu umur yang pendek karena degradasi. Batasan signifikan AMOLED adalah masa pakainya yang lebih pendek atau degradasi yang nyata jika dibandingkan dengan teknologi layar lainnya seperti twisted nematic, virtual alignment, dan teknologi TFT LCD pengalihan dalam bidang. Bahan organik yang ditemukan di panel AMOLED memiliki umur yang lebih pendek daripada bahan yang ditemukan di LED dan LCD. Perlu juga disebutkan bahwa piksel atau bahan organik khusus warna di panel memiliki unsur bahan organik yang ditemukan di panel AMOLED memiliki umur yang lebih pendek daripada bahan yang ditemukan di LED dan LCD.
Perlu juga disebutkan bahwa piksel atau bahan organik khusus warna di panel memiliki umur yang berbeda-beda. Misalnya, bahan merah dan hijau memiliki umur yang lebih panjang daripada bahan biru. Selanjutnya, kerentanan terhadap kerusakan air. Panel AMOLED sangat rentan terhadap kerusakan air. Bahan organik pada dasarnya sangat rentan terhadap air. Tidak seperti dioda pada LED dan kristal anorganik yang ditemukan pada LCD. Membenamkan panel AMOLED ke dalam air akan segera menyebabkan kerusakan yang nyata seperti yang ditemukan oleh layar bone-in atau piksel mati. Kerentanan ini menjadikan proses penyegelan sebagai pertimbangan penting dalam fabrikasi dan pembuatan panel AMOLED. Nah, itulah kelebihan, kekurangan, dan juga sejarah dari layar AMOLED ini. Semoga bisa menjadi wawasan untuk kalian semua. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.